Hai, nama aku Dipta Izni Hairana dengan NIM 2209137. Hai, aku Kania Aulia Dewi dengan NIM 2208004 dari kelompok 7. Halo, kenalin nama aku Vici Fitria Putri dengan NIM 2207713. Aku dari kelompok 7. Halo, aku Alif Hayat dari Batavian Supi sebagai narasumber. Pada video ini, saya beserta rekan saya akan menjelaskan sedikit banyaknya tentang penerapan atau pengaplikasian beberapa teori pada suatu komunitas. Teori Paulo Freire. Paulo Freire memiliki pandangan bahwa pendidikan adalah pembebasan. Pendidikan pembebasan merupakan proses di mana pendidik bekerja sama dengan peserta didik untuk saling mengenal dan mengungkapkan kehidupan yang senyatanya secara kritis. Pendidikan pembebasan berupaya memberikan bantuan untuk membebaskan manusia dalam kehidupan real dari penindasan yang mencekik mereka, dan menyediakan sebuah perangkat agar kaum tertindas mengetahui secara kritis bahwa baik diri mereka sendiri maupun penindasan sama-sama terperosok dalam jurang dehumanisasi. Karakteristik pendidikan pembebasan adalah iklim dialogis. Dialog berarti keterlibatan manusia di dalam sejarahnya sendiri. Bagi Freire, dialog merupakan kemajuan historis yang dalam proses menjadi manusia sejati. Dialog menjadikan pendidik dan peserta didik saling melikat melalui tindakan mengetahui, act of knowing, dan mengetahui ulang re-knowing dalam objek studi secara bersama-sama. Freire menganggap bahwa esensi kesadaran adalah menjadi bersama dunia. Perilaku ini dalam perspektifnya bersifat permanen dan tidak terelakkan. Karenanya kesadaran adalah suatu jalan menuju yang terpisah dari dirinya, yang berada di luar dirinya, yang mengitarinya, dan dimengerti oleh pikirannya sendiri. Teori Ivan Illich. Ivan Illich mendefinisikan pendidikan dalam arti luas. Baginya pendidikan sama dengan hidup. Pendidikan adalah segala situasi dalam hidup yang mempengaruhi pertumbuhan seseorang. Pendidikan dapat pula didefinisikan sebagai keseluruhan pengalaman belajar setiap orang sepanjang hidupnya. Illich menyadari bahwa bagi sebagian besar manusia, hak belajar mereka dipersempit menjadi berkewajiban bersekolah. Menurutnya, sekolah mengelompokkan setiap masyarakat berdasarkan umurnya. Pengelompokan ini didasarkan pada 3 premis yang diterima begitu saja di masyarakat, seperti anak hadir di sekolah, anak belajar di sekolah, dan anak hanya bisa diajar di sekolah. Senyatanya, pendidikan tidak terpacu dengan kerja atau waktu senggang untuk saling merebutkan waktu seseorang. Dapat dikatakan bahwa Ivan Illich membebaskan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan non-formal yang dapat dilakukan kapan saja. Masyarakat dapat belajar dari hal yang mereka sukai dan tidak hanya terfokus pada pendidikan formal saja. Konteks pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat adalah konsep yang menghubungkan proses pendidikan dengan komunitas sosial di mana individu-individu hidup dan belajar. Menyoroti pentingnya pembelajaran dan pengembangan tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah formal saja, tetapi juga dalam konteks masyarakat di sekitarnya. Melalui pendidikan masyarakat yang berbasis komunitas, upaya akan terus dilakukan untuk memperluas akses terhadap pendidikan, meningkatkan kesadaran sosial, dan memberdayakan individu serta komunitas yang berperan aktif dalam perubahan yang positif. Kami juga bertanya kepada komunitas Batavians UPI terkait bagaimana sih pandangan mereka terkait perspektif dari Ivan Illich yang mengatakan bahwa pendidikan itu berarti luas. Nah, mereka berpandangan bahwa pendidikan itu tidak hanya duduk di bangku sekolah saja, tetapi dapat menentukan sumber belajar dengan cara mengambil dari kegiatan di luar sekolah formal. Komunitas Batavians UPI salah satunya memiliki kegiatan pendidikan yang tidak terpatok dari sekolah formal, yaitu melakukan kegiatan olahraga atau fun match, yang mana kegiatan ini dapat meningkatkan sumber belajar. Misalnya, setelah kegiatan, bagaimana kita dapat menyimpulkan dan memaknai dari kegiatan yang kita lakukan, apakah kegiatan itu berdampak atau tidak, dampak yang didapat apakah positif atau negatif. Jumlah anggota komunitas yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini sebisa mungkin seluruh angkatan aktif yang tercatat sebagai anggota aktif Batavians UPI harus mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang telah dibuat. Nah, cara untuk komunitas dapat mengukur keefektifan dalam program yang telah dibuat
dapat dilihat dari mana anggota Batavians UPI mengikuti rangkaian kegiatan berikutnya yang akan diadakan. Begitupun dengan keaktifan mereka selama mengikuti rangkaian-rangkaian kegiatan. Komunitas membuat kegiatan diskusi dan menanyakan pertanyaan yang mendorong anggota untuk mereka menganalisa suatu hal, membahas isu mengenai kontroversial, adanya refleksi yang bertujuan untuk membantu agar dapat lebih mengembangkan dan membentuk keterampilan setiap anggota dalam cara berpikir dengan kritis. Komunitas Batavians UPI sering melakukan evaluasi karena hal ini adalah hal yang penting untuk mengidentifikasi sebuah keberhasilan, kelemahan, serta peluang dari pengembangan yang dapat membimbing agar adanya perbaikan di masa depan. Batavians UPI melihat dari segi pencapaian dari sebuah tujuan, seberapa efektif dari segi yang telah direncanakan, keterlibatan mereka yaitu anggota Batavians UPI setiap rangkaian kegiatan, penilaian kinerja pengurus Batavians UPI, dan lain sebagainya. Setelah kami melakukan wawancara kepada salah satu komunitas yang ada di Universitas Pendidikan Indonesia, yaitu Batavians UPI, kami mendapatkan sejumlah informasi terkait bagaimana sih pandangan komunitas Batavians terhadap perspektif dari Paulo Freire yang mengatakan bahwa pendidikan itu adalah kebebasan. Bahwasanya secara sederhana pendidikan itu merupakan alat untuk membebaskan manusia dari keterbelakangan. Keterbelakangan itu terlihat dari peserta didik yang terbungkam, sehingga tidak ada daya kritis dan kreativitasnya itu menjadi hilang. Sebuah kekuatan yang tidak memberi ruang kebebasan bagi peserta didik untuk tumbuh dan berkembang sewajarnya dan semestinya. Komunitas Batavians UPI ini dalam memberdayakan setiap anggotanya selain dengan merangkul setiap anggotanya, yaitu dengan cara mengayomi setiap anggotanya. Anggota komunitas Batavians UPI sampai saat ini ada sekitar 106 orang anggota. Pengurus komunitas senantiasa membantu anggota biasa, dalam arti bukan pengurus Batavians ketika ada kendala dan sedang membutuhkan. Menurut pandangan komunitas Batavians, pendidikan dapat menjadi alat untuk mencapai kebebasan individu dan masyarakat karena kami ingin keluar dari situasi keterbelakangan dan ingin melawan kebodohan. Jangan sampai pendidikan ini dijadikan alat yang membelenggu manusia dari berbagai sistem yang ada dalam sebuah pendidikan, kini bermanifestasi menjadi alat yang menghambat kebebasan manusia untuk dapat belajar dengan bahagia. Nah, salah satu kegiatan komunitas Batavians yang dapat mendekatkan antar anggota yaitu dengan melakukan kegiatan kongkow atau nongkrong. Itulah yang menjadi kegiatan khusus yang dapat bertujuan untuk mendekatkan antar anggota agar setiap anggota itu dapat bebas berpendapat. Selain itu, kegiatan yang dapat mendekatkan antar anggota dan bebas berpendapat satu sama lain adalah perkumpulan komunitas Batavians yang ada di seluruh Universitas Pendidikan Indonesia, termasuk kampus daerah, yang menjadikan antar anggota komunitas menjadi lebih dekat dan dapat berpendapat dengan bebas. Setelah kami menganalisis apa sih keterkaitan antara komunitas dengan pendidikan masyarakat, kami menemukan sejumlah informasi bahwasanya kegiatan yang sering dilakukan oleh komunitas Batavians UPI itu adalah salah satunya kegiatan bakti sosial atau kayak berdonasi gitu. Nah, sampai hari ini Batavians UPI itu masih belum berkolaborasi dengan lembaga pendidikan maupun pemerintahan. Akan tetapi Batavians UPI berkolaborasi dengan Forum Komunikasi Organisasi Daerah yang mana bertujuan untuk menyatukan dan menguatkan organisasi atau komunitas daerah-daerah menjadi satu kesatuan. Adanya sebuah peningkatan kualitas dari personal atau anggota Batavians dapat menghasilkan sejumlah dampak positif yang signifikan bagi masyarakat. Contohnya yaitu peningkatan produktivitas. Batavians UPI menjadi organisasi atau komunitas yang tangguh, pengembangan kepemimpinan, pengurangan kesenjangan sosial, semakin berinovasi dan kreativitas yang tinggi, dan lain sebagainya. Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengimplementasian pendidikan, yang mana implementasi pendidikan seringkali dihadapi oleh berbagai tantangan yang kompleks dan beragam. Misalnya, kesenjangan gender, masih adanya pembeda antara laki-laki dan perempuan, begitupun dengan penempatan struktural.
masih kurang sumber daya, sehingga Batavians UPI masih kesulitan dalam penjaringan mahasiswa dan kurangnya minat dari mahasiswanya itu sendiri untuk bergabung dengan Batavians UPI. Keterbatasan biaya, hal ini mungkin banyak dialami oleh berbagai komunitas atau organisasi dan lain sebagainya. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa komunitas Batavians UPI mengambil sumber belajar dari kegiatan Batavian Sport atau Fun Match yang dapat meningkatkan pembelajaran. Mereka juga mendorong semua anggota UPI untuk berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan yang dirancang. Keefektifan program dan aktivitas anggota dapat diukur melalui keikutsertaan mereka dalam kegiatan berikutnya dan tingkat partisipasi mereka. Komunitas ini juga aktif dalam melakukan evaluasi untuk mengidentifikasi keberhasilan, kelemahan, dan peluang pengembangan di masa depan. Melalui diskusi dan refleksi, komunitas ini berusaha mengembangkan keterampilan berpikir kritis setiap anggota.